Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz. Dan pemirsa, terlebih dahulu kita akan melihat bagaimana pembukaan perdagangan IHSG pada pagi hari ini. Kita lihat bersama-sama di layar televisi. Pemirsa, IHSG terpantau hari ini atau pagi hari ini tadi dibuka melemah tipis ke 0,09% ke 7.100,3. Kemudian juga sejumlah saham yang menjadi top gainers di sini diantaranya adalah Toba STRK, kemudian ada SMGR, SMGA, kemudian RALS, PTPP, Primetco, dan juga MDKA. Sementara itu untuk saham-saham yang menjadi top losers datang dari WIRG, Teguk, kemudian TAYS, Sola, SNLK, Ratu, PACK, naik, dan juga MPIX. Sementara itu dari pergerakan sektoral, pemirsa, dipimpin oleh penguatan energi dengan kekuatan ataupun penguatan 1,08%. Disusul Basic Industries 0,98% dan infrastruktur di 0,48%. Baik, pemirsa, kita akan kembali masih tersambung melalui line Zoom bersama dengan Mas Hendra Wardana selaku founder dari Republik Investor. Mas Hendra, tadi kalau kita lihat IHSG dibuka sedikit terkoreksi secara tipis gitu ya. Kalau kita lihat juga tadi secara sektoral penguatannya dipimpin oleh sektor energi, sebagaimana akhir pekan lalu juga saham-saham energi ini menguat cukup signifikan. Anda melihat sentimen utama apa sih Mas yang akan menjadi penggerak sektor energi di pekan ini? Apakah kemudian menjadi rekomendasi juga nih untuk saham-sahamnya? Iya, kalau misalnya kita lihat memang IHSG tadi sempat tertinggi atau tertingginya berada di level 7.119 ya, walaupun memang kalau misalnya kita lihat sudah mulai terkoreksi, turun di bawah psikologis 7.100 di level 7.097, 98 atau memang sebesar 0,18%. Yang tadi saya sampaikan bahwa di IHSG kecenderungan memang konsolidasi, tapi memang konsolidasi tipis. Karena kalau misalnya kita lihat kenaikan dari IHSG ini sudah sangat lumayan tinggi di beberapa pekan terakhir. Ini hal yang wajar selagi IHSG kuat di level 7.000. Nah, apakah katakanlah tadi pertanyaannya saham-saham energi masih bisa menopang untuk IHSG? Saya lihat saham-saham energi masih menarik, tapi tetap harus dicermati mengingat kenaikannya juga sudah sangat signifikan untuk saham-saham energi. Baik, untuk saham-saham energi katakanlah Mas, misalnya saham-saham Prajogo Pangestu begitu ya, brand yang kemarin sudah naik juga sangat melesat 7,66% ini, saham-saham tersebut sudah waspada profit taking atau masih menjadi menarik juga nih untuk trading jangka pendek? Iya, sebenarnya kalau misalnya dilihat dengan kondisi katakanlah tadi brand ya, dengan kondisi penutupan kemarin menguat sebesar 7,66% dan hari ini terkoreksi 1,5%. Sebenarnya kalau misalnya tipikal yang risk taker, sebenarnya bisa untuk buy on weakness karena saya melihat masih ada peluang untuk trend kembali melanjutkan penguatannya karena secara teknikal sebenarnya dia cuma rehat sejenak aja, dia bentuk rally base, jadi dia rehat sekarang dan kemungkinan dia akan tembus psikologisnya atau resisten klasiknya di level 7.150 dan nanti lanjut akan ke level berikutnya di level 7.500 untuk brand. Itu yang tipikal risk taker. Tapi kalau misalnya memang yang tipikalnya konservatif atau moderat, lebih baik pilih saham-saham yang lain yang notabene masih besar potensinya atau resikonya lebih kecil. Mungkin itu. Baik, untuk risk taker masih bisa direkomendasikan untuk trading jangka pendek, tapi untuk yang moderat saja begitu ya, lebih baik kita pindah ke saham-saham lainnya. Kita lihat terlebih dahulu Mas Hendra di layar televisi berikut ini, saham-saham pilihan ada sejumlah saham di sini datang dari BMRI, kemudian juga Pegas, AMRT, kemudian juga ada PNLF dengan masing-masing rekomendasi buy. Dan kita akan bahas terlebih lanjut bersama dengan Mas Hendra terkait dengan saham-saham pilihan berikut ini. Baik, Mas Hendra, ini bicara mengenai saham-saham perbankan, BMRI akhir pekan lalu naik cukup tinggi. Rekomendasinya seperti apa Mas? Untuk valuasinya masih menarik atau bagaimana? Iya, kalau misalnya kita lihat memang Bank Mandiri cukup solid ya di kuartal pertama 2025. Kalau misalnya kita lihat laba bersihnya itu 13,2 triliun, dia tumbuh 4% gitu kan. Jadi kalau misalnya ditanya apakah masih menarik, masih sangat menarik karena kalau misalnya kita lihat PER-nya dia 9,6 kali, jauh dibandingkan dengan industri perbankan yang di sekitar 14,1 kali. Jadi artinya saham Bank Mandiri ini masih punya potensi untuk naik lebih tinggi lagi dibandingkan dengan harga saat ini. Dan kalau misalnya dari
dari sisi asing juga satu pekan ini sudah mulai akumulasi sebesar 1,5 triliun. Nah, kalau misalnya secara candlestick sebenarnya candlestick penutupan hari Jumat kemarin itu ditutup di level tertingginya, itu sangat menarik dan kemungkinan Bank Mandiri akan breakout di downtrend-nya di atas moving average 100. Jadi sebenarnya menarik untuk saham Bank Mandiri, walaupun kalau misalnya kita lihat Bank Mandiri saat ini melemah sebesar 0,46% atau 25 poin, justru ini momentum yang tepat untuk buy on weakness Bank Mandiri di level 5.400. Baik, untuk Bank Mandiri sendiri ini direkomendasikan untuk kemudian DCA atau kemudian juga bisa langsam nih Mas untuk mereka yang mau value investing. Iya, betul Mbak Ocha. Baik, untuk BMRI tadi direkomendasikan sebagai salah satu yang menarik terkait dengan price to earning ratio-nya juga menarik, data-data lainnya menarik. Tapi kalau kita lihat sedikit dari perbankan lainnya Mas, untuk BBCA, kemudian BBNI ataupun BBRI ini apakah sudah cukup overbought untuk di entry Mas di pekan ini? Iya, sebenarnya kalau misalnya BBCA juga sebenarnya secara fundamental juga baik ya. Tapi kenapa kemarin katakanlah juga lumayan naiknya? Karena kalau misalnya kita sama-sama tahu bahwa ada isu terkait dengan buyback BBCA. Jadi ini isu yang sangat menarik. Jadi pelaku pasar merespon positif. Dan kalau misalnya kita lihat secara data fundamentalnya, net profit margin BBCA juga bisa dibilang naik sebesar 42,7%, jadi jauh di rata-rata industri buku 4 yang lain cuma sekitar 18,8%. Jadi bisa dibilang angka ini angka yang mencerminkan bahwa BBCA ini efisiensi operasional dan kualitas asetnya juga sangat baik. Jadi kalau misalnya ditanya apakah menarik untuk BBCA untuk dibeli dengan harga saat ini, tadi ditutup di level 9275 dan sekarang berada di level 9300 di penutupan kemarin. Ya. Sebenarnya kalau misalnya pengen lebih sabar untuk buy on weakness, katakanlah di 9200 atau 9250, BBCA masih menarik. Saya sangat yakin mungkin akan di kuartal kedua atau mungkin BBCA akan coba tembus psikologisnya di level 10.000 seiring dengan kondisi global sudah baik, regional sudah baik, dan pastinya dengan kondisi domestik sudah baik. Ini salah satu faktor yang positif untuk BBCA tembus di level psikologis 10.000 lagi Mbak. Baik, untuk BBCA dinantikan buy on weakness begitu ya. Kita ke saham berikutnya untuk Pegas, rekomendasinya dan proyeksinya seperti apa Mas Hendra? Iya, kalau misalnya untuk Pegas bisa dibilang memang rekomendasi buy ya. Dan kalau misalnya kita lihat saat ini Pegas sudah naik sebesar 1,18% atau naik 20 poin dari penutupan hari Jumat kemarin. Dan yang menarik adalah Pegas sudah menutup area gap-nya itu di level 1.710. Dan kalau misalnya kita lihat Pegas juga ada dividen ya, itu yield-nya itu kurang lebih itu sebesar 8,7% atau 148 per saham. Jadi bisa dibilang menarik untuk Pegas dan sekarang sudah naik lagi di 17.20, naik 1,78%. Jadi untuk Pegas sebenarnya bisa buy atau trading buy dengan take profit pertama di level 1.750 dan take profit keduanya di level 1.780. Baik, untuk saham Pegas direkomendasikan trading buy. Sementara itu kita ke saham AMRT, Mas Hendra. Ini apakah kemudian katalis positifnya datang dari akuisisi dari Alfamidi terhadap Lawson nih, Mas Hendra? Iya, betul. Salah satunya terkait dengan akuisisi, dan tapi kalau misalnya kita lihat fundamental dari AMRT juga bisa dibilang kuat ya, karena kita nggak bisa pungkiri bahwa emiten retail ini salah satu yang labanya terbesar di Indonesia gitu loh. Dan candlestick pada saat hari Jumat juga ditutup sangat powerful, naik 90 poin di level 2.500 atau naik 3,73%. Nah, yang menarik adalah AMRT sekarang melemah sebesar 1,6%. Jadi sebenarnya kalau misalnya tipikal yang konservatif dan moderat bisa juga untuk beli AMRT dengan harga saat ini di 2440 sampai 2450 dengan target AMRT itu pertama berada di level 2590 dan take profit keduanya di level 2710 untuk AMRT. Baik, rekomendasi yang menarik untuk AMRT diiringi dengan fundamental yang kuat dan pelemahan yang menarik untuk entry saat ini. Kita ke saham pilihan terakhir di PNLF, seperti apa proyeksinya Mas Hendra? Iya, kalau misalnya PNLF ini pure hanya analisa teknikal aja, karena kita lihat memang sudah di bottomnya di support kuatnya di level
288 dan lalu dia mantul dan kemarin menguat sebesar 4,14% pada saat Jumat kemarin naik 12 poin di level 302. Tadi sempat di level 306 tertingginya dan sekarang balik lagi ke level 304 302 bisa untuk katakanlah teman-teman yang notabene risk taker ya untuk PNLF karena ini murni hanya analisa teknikal saja. Jadi PNLF bisa spekulatif baik di harga 300 302 dengan take profit pertama di 314, take profit kedua di 320 dengan batasan stop loss di level 288 untuk saham PNLF. Baik, PNLF boleh jadi rekomendasi menarik secara teknikal. Mungkin satu pertanyaan terakhir singkat saja, Mas Hendra, Boleh. terkait dengan saham-saham, kita bahas saham-saham emas begitu ya, seiring dengan pelemahan harga emas sendiri, apakah kemudian akan terdampak untuk emiten-emiten emas dan mungkin secara keseluruhan, secara sektoral, rekomendasi apa sih Mas di tengah penantian wait and see ini yang boleh menjadi menarik begitu untuk investor baik untuk jangka pendek ataupun jangka panjang? Iya, sebenarnya kalau ditanya apakah jangka menengah ini emas masih akan terus katakanlah koreksi seiring dengan sudah mulai meredanya Amerika dan Cina, saya melihat bahwa emas ini unik gitu loh. Ketika misalnya dia naik sangat signifikan, turun pun juga saya sangat yakin tidak bisa turun signifikan. Jadi peluang emas di tahun ini masih sangat menarik seiring katakanlah masih belum selesainya juga sebenarnya atau belum finalnya antara Amerika dan Cina, terus juga terkait dengan kita melihat katakanlah Israel dan Palestina juga masih terjadi konflik di sana, terus juga India dan sebagainya. Saya masih melihat bahwa emas ini masih salah satu komoditas yang menarik untuk diinvestasikan. Nah, saham apa yang menarik untuk diinvestasikan ke emas? Salah satunya itu ada Antam, jadi 80% kandungan pendapatan dari Antam itu adalah emas. Jadi Antam masih sangat menarik. Saya sangat yakin Antam bisa kembali ke level 2.880 atau bahkan dia breakout psikologis ya di 3.000. Terus juga ada saham MDKA yang naik tadi sempat di psikologis 2.000 bahkan 2030 sekarang 1.990. Jadi masih menarik untuk Antam dan MDKA untuk diinvestasikan ketika misalnya sobat investor pengen pilih saham-saham berbasis emas. Dan kalau kita lihat IHSG hari ini atau pagi ini sudah mulai menguat lagi di level 7.118. Sangat menarik untuk IHSG. Baik, berarti untuk sektoral sendiri ternyata saham-saham emas ini masih menarik untuk di-entry karena masih punya peluang yang cukup positif setidaknya untuk beberapa waktu terdekat ini ya. Terima kasih banyak Mas Hendra sudah bergabung bersama kita. Sama-sama, Mbak Uca. Baik, Mas Hendra Wardana selaku founder dari Republik Investor. Salam sehat dan sampai berjumpa kembali.